Ini adalah video bagian 6 dari pengujian hipotesis. Pembahasan akan melanjutkan prosedur pengujian hipotesis yang kali ini adalah untuk penggunaan p-value, suatu prosedur yang semakin populer digunakan seiring dengan meluasnya penggunaan komputer. Publikasi ilmiah pun beralih dari menyodorkan Z-uji atau uji-uji lainnya dalam menopang pembuktian hipotesisnya, sekarang menyajikan nilai p-value. Mari kita mulai. Menetapkan p-value dalam pengujian hipotesis. Dengan semakin luasnya penggunaan komputer, analisis statistika ikut dipermudah, termasuk untuk keperluan pengujian hipotesis berupa penyediaan besaran yang disebut p-value. Apakah p-value? P-value digunakan dalam pengujian hipotesis melalui perbandingannya dengan alfa, tingkat signifikansi, dengan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Mengapa demikian? Karena p-value atau probability value dihitung untuk menyatakan kebolehjadian mendapatkan statistik uji X-bar atau p-hat yang ada di langkah ketiga pada prosedur pengujian. Kalau nilai X-bar atau p-hat itu jauh menjorok ke ujung daerah penolakan H0 sesuai dengan kriteria yang kita sudah kenal, kita akan menolak H0. Nilai X-bar atau p-hat yang jauh menjorok ke ujung daerah penolakan H0 akan memberi nilai ke ujung kurvanya sangat kecil, sehingga lebih kecil daripada alfa. Nah, alih-alih mengkonversi statistik sampel X-bar atau p-hat ke skala Z atau T, kita akan menghitung luas mereka ke ujung kurva daerah penolakan H0. Untuk jelasnya, berikut disampaikan kedua kriteria penolakan hipotesis tersebut. Pada cara terdahulu, misalkan kita akan menguji mu, sehingga menggunakan distribusi sampling tentang rata-rata sampel berikut ini. Kemudian kita menghitung rata-rata sampelnya, misalnya diperoleh X-bar 1 ini, yang nilainya dalam skala Z adalah Z uji ini. Misalkan kita akan mengujinya secara searah bawah. Bila nilai Z kritis adalah sebesar Z kritis yang demikian ini, sehingga daerah kritisnya adalah yang ada di ujung kiri yang kecil ini, maka H0 tidak ditolak karena nilai kritis atau nilai statistik uji tidak di daerah penolakan H0. Sementara itu, seandainya nilai Z kritis adalah yang merah ini, sehingga kita mempunyai daerah kritis ini, maka Z uji ada di daerah penolakan, sehingga keputusannya adalah menolak H0. Sekarang logika p-value. Ini distribusi sampling yang sama, dengan X-bar yang sama, untuk uji searah kiri atau bawah yang sama. Maka kita hitung luas di bawah kurva dari X-bar 1 untuk ke ujung kiri ini. Nanti, bila ujinya searah kanan, kita akan menghitung luas di bawah kurva ke arah kanan. Nah, sekali lagi bila, significance level atau alfanya adalah sebesar ini, maka H0 tidak ditolak karena lokasi statistik ujinya di luar daerah penolakan. Silahkan dicermati, daerah biru ada di luar daerah kritis yang berwarna merah. Bila sekarang luas daerah kritis adalah sebesar ini, yang besar itu, maka H0 ditolak karena lokasi statistik ujinya ada di daerah penolakan. Jadi, bila pengujian searah kiri, maka p-value dihitung dengan luas di bawah kurva ke arah kiri, sehingga kriterianya tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Ditulis sekali lagi kriteria tadi, yaitu tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alfa. Untuk kemudahan pemahaman, penjelasannya berasumsi bahwa yang diuji adalah mu, rata-rata hitung populasi, yang menggunakan X-bar sebagai estimatornya. Untuk pengujian searah bawah atau kiri, nilai p-value dihitung sebagai luas ke ujung kiri dimanapun X-bar 1 berada, atau probabilitas X-bar lebih kecil daripada X-bar 1. Berdasarkan distribusi sampling tentang rata-ratanya, dimanapun letak X-bar yang diperoleh,
maka p-value adalah luas di sebelah kirinya ini. Luas itu akan dibandingkan dengan significance level atau alpha di ujung kiri ini. Ilustrasi grafis saat ini menunjukkan p-value yang berwarna biru itu jauh lebih besar daripada alpha. Namun, bila X bar 1 adalah jauh menjorok di ujung kiri, maka bidang biru akan sedemikian kecil sehingga dengan sendirinya kita akan menolak H0. Semoga ini membantu menjelaskan logika dari kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha. Untuk pengujian searah atas atau kanan, nilai p-value dihitung sebagai probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1. Berdasarkan distribusi sampling tentang rata-ratanya, dimanapun letak X bar yang diperoleh, maka p-value adalah luas di kanannya ini. Luas itu akan dibandingkan dengan significance level atau alpha di ujung kanan ini. Bidang biru demikian kecil. Bila bidang biru demikian kecil karena X bar 1 yang jauh menjorok ke kanan, maka dengan sendirinya kita akan menolak H0. Sekali lagi, ini menjelaskan logika dari kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha. Sekarang untuk pengujian dua arah. Prosesnya sedikit berbeda. Probabilitas dari kebolehjadian statistik sampelnya, X bar atau p-hat, akan dibandingkan dengan separuh alpha atau alpha per 2 karena daerah kritis yang dihadapi dibagi dua di ujung-ujung kiri dan kanan. Sehingga agar tetap dapat menggunakan kriteria tolak H0 bila p-value lebih kecil daripada alpha, maka nilai p-value ditetapkan dengan 2 kali lipat dari kebolehjadian sang statistik ujinya. Dari diagram ini, bila X bar 1 lebih kecil daripada mu 0, maka probabilitas seluas daerah biru ini yang akan dibandingkan dengan daerah kritis. Alpha per 2 di kiri ini, sehingga p-value-nya adalah 2 kali probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1. Jika X bar 1 lebih besar daripada mu 0, maka probabilitas seluas daerah biru ini yang akan dibandingkan dengan daerah kritis alpha per 2 di kanan ini, sehingga p-value adalah 2 kali probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1. Jadi, untuk uji dua arah, cara penghitungan p-value adalah demikian ini. Kita lanjutkan dengan contoh-contoh. Ini contoh pertama dengan X bar sebesar 40 untuk pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi dengan mu 0 sebesar 43 sehingga nilai X bar lebih kecil daripada mu 0, maka 2 kali probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 yang jika dikonversikan ke skala Z diperoleh Z sebesar minus 1 sehingga diperoleh p-value adalah 0,3174 yang dapat dicari dengan fungsi Excel seperti yang tercetak berwarna merah itu. Dengan p-value yang lebih besar daripada alpha, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Selanjutnya ada contoh kedua, pengujian searah atas dengan X bar sebesar 1145 dan mu 0 sebesar 1100. Pada pengujian searah atas, maka p-value adalah probabilitas X bar lebih besar daripada X bar 1, yang memberi hasil konversi ke skala Z adalah 2,85, sehingga didapat p-value sebesar 0,0022. P-value yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada alpha, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh keempat yang lalu. Untuk pengujian hipotesis proporsi populasi dengan p-hat sebesar 0,02 dan p sebesar 0,035 pada pengujian searah bawah. Maka p-value adalah probabilitas p-hat lebih kecil daripada P1, sehingga dapat dikonversi ke dalam skala Z menjadi sebesar minus 1,15, maka bisa didapat p-value adalah 0,1251. Dengan p-value yang lebih besar daripada alpha, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Selanjutnya, kasus contoh ketiga,
pengujian hipotesis rata-rata populasi dengan distribusi T dengan X bar sebesar 198,167, mu 0 sebesar 200 untuk pengujian searah bawah. Maka p-value adalah probabilitas X bar lebih kecil daripada X bar 1 yang memberi hasil konversi ke skala T sebesar minus 0,864 sehingga didapat p-value sebesar 0,2023. Silahkan memanfaatkan function di Excel dengan t.dis seperti yang ditunjukkan oleh arahan berwarna merah tersebut. Ternyata p-value-nya jauh lebih kecil daripada alfa, sehingga keputusannya adalah gagal menolak H0. Demikianlah materi pengujian hipotesis. Kita akan memasuki bagian penutup. Baik, berikut adalah isi rangkaian video ini. Telah dibuat prosedur umum pengujian hipotesis dengan distribusi sampling estimatornya berdistribusi normal. Harap diperhatikan bahwa pengujian hipotesis pada bagian ini dibatasi untuk parameter rata-rata hitung populasi dan proporsi populasi. Selanjutnya, pada pembahasan pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi, disampaikan juga kasus ketika deviasi standar populasi tidak diketahui. Dan yang terakhir, dengan meluasnya penggunaan komputer, diperkenalkan pengujian hipotesis menggunakan p-value. Dan selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung penting penyusunan materi ini, yaitu Saudari Fitri Nurjana Sarjana Ekonomi, Saudari Cut Aryulista Sarjana Ekonomi, dan Saudari Lintang Ayu Wulandari Sarjana Desain. Mohon maaf bila materinya tidak terlalu mudah difahami. Salam sehat dan salam sukses.